sosialisasi tentang komunitas belajar, yang mana ini adalah hasil tiang mewakili pelunggu semua yang kemarin diundang di Hotel Aruna mewakili komunitas belajar MKKS yang dulu didaftarkan oleh Pak Kahar. Jadi ada panggilan untuk pertemuan komunitas itu yang dilaksanakan di Hotel Aruna. Jadi ada 32 komunitas yang kita berkumpul di situ, Bapak Ibu. Nah, komunitas yang hadir di situ ada MKKS hanya satu, kita saja. Kemudian ada dari kelompok MGMP, ada Komet juga namanya di situ. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas yang hadir pada saat itu kita berdiskusi. Nah, pada kesempatan ini yang sosialisasikan tentang komunitas belajar ini, learning community ini ya Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan komunitas ini Bapak Ibu, jadi komunitas itu adalah kelompok guru atau tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran. Ini intinya. Jadi intinya adalah transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Artinya dalam wadah MGMP kah, MKKS kah, jadi di komunitasnya masing-masing. Jadi ada kepedulian terkait dengan transformasi pembelajaran itu. Kemudian untuk komunitas ini sesuai dengan mungkin ada di antara kita juga terutama yang sekolah penggerak, ini sudah diperkenalkan ke kita semua bahwa komunitas itu ada komunitas satuan pendidikan, ada komunitas antar satuan pendidikan, ada juga komunitas daring. Nah, yang komunitas satuan pendidikan ini adalah komunitas yang berada di satuan pendidikan itu sendiri. Baik dia apakah menyangkut keseluruhan yang ada di dalam itu, ataukah mungkin di dalam itu lagi dibuat sub-sub lagi. Jadi tidak masalah. Yang penting dia masih dalam ranah satu satuan pendidikan. Kemudian kalau yang kedua, antar satuan pendidikan, yang mungkin seperti kemarin di Sukamulia, ada pertemuan, ada kegiatan yang dilaksanakan oleh forumnya Sekolah Penggerak Angkatan 1-2 atau yang SD juga ada forum dan sebagainya. Nah, mereka bertemu antar satuan-satuan pendidikan itu, inilah yang masuk komunitas antar satuan pendidikan. Dan ini bisa masuk juga di dalam komunitas. Kemudian komunitas daring, artinya komunitas yang sepenuhnya kegiatannya dilaksanakan secara daring. Jadi dia secara daring melaksanakan semua kegiatannya, tetapi mereka berkumpul dalam satu kelompok gitu. Seperti yang sampaikan tadi, Komet itu jadi anggotanya sana sini. Ada dari KLU, kemarin yang teman tiang itu dari KLU Komet itu, kemudian sementara anggotanya ada di Lombok Timur begitu. Dan mereka lebih sering mengisi materinya dan sebagainya itu atau berdiskusi juga lewat daring. Nah, kan tetapi juga tidak menutup kemungkinan luring juga digunakan, tetapi lebih banyak menggunakan daring. Nah, komunitas belajar ini beragam dia Bapak Ibu seperti yang sampaikan tadi. Jadi dia bisa secara daring, bisa juga secara luring. Kemudian anggotanya guru, kepala sekolah dari jenjang yang sama. Dan bisa juga dia lintas jenjang. Misalnya ada komunitas, ada guru SD-nya, ada guru SMP-nya, ada guru SMA-nya dan sebagainya. Jadi bisa dia, yang penting mereka membuat komunitas. Jadi nama komunitas juga tidak ada ketentuannya, harus menggunakan ini dan sebagainya, tidak ada. Jadi silahkan itu dibebaskan. Kemudian dapat beranggotakan pendidik dari satu mapel yang sama atau lintas mata pelajaran. Nah, ini yang sampaikan tadi Bapak Ibu, komunitas satuan pendidikan itu bisa dikumpulkan satu mapel. Misalnya di SMP 1 Mas Bage ada guru IPA-nya 4-5 orang, sudah komunitas guru IPA SMPN 1 Mas Bage. Ada nanti komunitas guru PKN, komunitas guru matematika dan sebagainya gitu. Jadi silakan, tidak masalah Bapak Ibu. Dan komunitas ini mungkin ini lebih kalau bisa lebih diaktifkan di tingkat sekolah.
karena bisa sudah dia melaksanakan kegiatan di intern sekolah. Jadi mungkin nanti ada jadwal kosong mereka. Di antara mereka ini ada jadwal kosong, mereka bisa duduk bersama, berdiskusi. Oh, saya tadi sudah ngajar di kelas 7A. Ternyata 7A itu untuk materi yang ini saya gunakan model ini kok cepat sekali dipahami. Nah, bisa jadi cerita itu dipakai sama guru IPA yang satuan lagi untuk dicoba di kelas yang lain. Entah dia kelas 8, kelas 9. Nah, itulah yang disebut dengan berbagi cerita, berbagi praktik baik di antara mereka, Bapak Ibu. Kemudian dapat juga dikelola oleh Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat, MU PGRI, MU IGI dan sebagainya, silakan dibebaskan, atau secara mandiri oleh anggotanya. Jadi mereka misalnya begini, kami sama-sama orang Wanasaba kumpul, sudah kita buat komunitas kepala SMP Wanasaba, ya sudah jadi jalan sudah gitu, Bapak Ibu. Jadi komunitas itu, jadi selama dia ada tujuan yang sama, tujuan yang jelas, jadi bisa sudah komunitas itu bisa dibentuk. Jadi ini misalnya MGMP, KKG, PKG, MKKS, K3S gitu ya. Kemudian ada komunitas guru belajar Nusantara, komunitas belajar guru penggerak. Kemarin itu yang ikut juga yang ketuanya Pak Haji Zulkarnain yang SD itu komunitas narasumber IKM gitu ya. Komunitas guru pencinta literasi, mungkin nanti ada pecinta numerasi juga dan sebagainya. Stream juga ini ya. Dan banyak lagi yang lain, Bapak Ibu. Nah, bagaimana komunitas ini diharapkan terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini? Komunitas belajar merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka. Komunitas belajar berperan untuk memfasilitasi belajar bersama. Jadi memfasilitasi belajar bersama, artinya misalnya begini, kita punya MKKS ini Bapak Ibu, kemudian mungkin ada di antara rekan kita yang banyak memahami terkait dengan kurikulum Merdeka, kemudian beliau dengan sukarela memberikan kita pemahaman terkait dengan itu, maka itu yang dimaksudkan dengan memfasilitasi belajar bersama. Kemudian memfasilitasi diskusi untuk memecahkan seputar permasalahan kurikulum Merdeka. Karena jujur saja Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini banyak hal yang mudah untuk kita pahami tapi sulit sekali dilaksanakan di lapangan. Ambil contoh Bapak Ibu misalnya terkait dengan kita pihak sekolah yang diminta menggabungkan anak atau menempatkan para siswa baru itu sesuai dengan karakteristiknya. Jadi itu mudah sekali diucapkan tapi sulit sekali untuk kita laksanakan di lapangan itu. Artinya mengaturnya itu lumayan cukup sulit Bapak Ibu, karena kalau tidak begitu ada kesulitan nanti bagi Bapak Ibu guru kita dalam penyampaian materi dan sebagainya. Kemudian memfasilitasi proses berbagi praktik baik. Jadi lewat komunitas itulah yang tadi mereka bercerita, apalagi cerita yang dibawakan itu ada dia lembaran tulisannya, ada catatannya. Maka itu nanti bisa diadopsi untuk dipakai dan itu juga menjadi praktik baik bagi teman yang lain gitu. Terkait dengan kurikulum Merdeka, memfasilitasi refleksi pembelajaran rekan sejawat seperti yang tadi. Kemudian komunitas belajar ini diharapkan pertama memiliki penggerak atau pengurus, jadi harus ada kepengurusan. Nah, kemarin itu untuk daftar di komunitas itu kalau tidak salah persyaratannya ada satu dari anggota itu yang sudah tuntas menyelesaikan PMM-nya sampai aksi nyata. Nah, itu dengan akunnya itulah bisa mendaftarkan komunitas itu. Kemudian memiliki pertemuan rutin. Nah, rutin apakah sekali seminggu, sekali sebulan dan sebagainya, baik secara daring maupun luring untuk mendiskusikan isu-isu pembelajaran dan atau pengembangan dari Bapak Ibu guru itu sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki anggota yang sudah atau akan menerapkan kurikulum Merdeka. Ini kaitannya dengan komunitas sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka.
Kemudian Bapak Ibu, berbagi praktik baik pembelajaran dalam komunitas belajar ini merupakan salah satu langkah nyata atau upaya nyata yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kompetensinya itu gitu. Jadi dalam diskusi di antara mereka itu misalnya kalau ada terdapat kesalahan atau terdapat kekurangan, maka mereka bisa saling menyampaikan, saling memberitahu. Oh, kalau permasalahannya ini, coba ibu pakai seperti ini. Saya juga pernah mengalaminya. Dan saya coba seperti ini, ternyata dia berhasil. Nah, itulah yang disebut dengan berbagi cerita. Tetapi ada pengalaman yang kira-kira belum maksimal, itu bisa dimaksimalkan dengan kita berbagi praktik baik itu. Jadi berbagi pengalaman terkait dengan praktik baik. Yang sudah dilakukan secara daring maupun tatap muka. Berbagi praktik baik dapat menginspirasi para guru sebagai bentuk solusi terhadap masalah serupa yang dihadapi. Informasi yang diberikan guru dalam berbagi praktik baik sangat runtut sehingga memberikan pemahaman dan kemudahan. Jadi itu Bapak Ibu, jadi dengan kita berbagi, karena dengan teman kita berbagi ini adalah satu tingkatan, satu kondisi siswa di sekolah kita, saya kira itu akan lebih maksimal dan lebih bermanfaat ketimbang misalnya begini, kesulitan guru Sukamulia, guru Mas Bagi misalnya, kemudian ada solusi yang ditawarkan oleh guru Jerowaru, belum tentu bisa menyentuh sampai akar-akarnya, tetapi berbeda dengan kalau misalnya sesama satu Mas Bagi saling cerita, karena anak yang mereka hadapi juga hampir sama. Nah, itu yang Tiang masukkan dengan yang tadi itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tujuan dari komunitas belajar dalam IKM yaitu yang pertama mengedukasi seluruh anggota komunitas untuk mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan atau masalah yang berkaitan dengan praktik. Yang kedua, memfasilitasi anggota komunitas untuk terus belajar. Yang ketiga, mendorong peningkatan kompetensi anggota komunitas melalui kegiatan diskusi dan sharing seperti yang tadi. Mengintegrasikan pembelajaran yang telah didapat di komunitas melalui pekerjaan sehari-hari. Jadi cerita yang mereka dapatkan, pelajaran yang mereka dapatkan bisa diadopsi untuk digunakan dalam merancang pembelajaran di kelasnya. Kemudian dari uraian yang tadi di atas itu Bapak Ibu, ada beberapa harapan yang kita diminta. Yang pertama, satuan pendidikan dapat melaksanakan ketiga pola pelaksanaan komunitas belajar itu. Jadi silakan, tidak memungkinkan ketiga-tiganya kita ikuti, silakan barang satu atau barang duanya gitu Bapak Ibu. Yang kedua, komunitas belajar satuan pendidikan dalam beberapa mata pelajaran diusahakan ada di sekolah. Itu Bapak Ibu. Artinya seperti yang tadi ada komunitas pelajaran IPA, pelajaran matematika, pelajaran IPS, pelajaran PKN dan sebagainya. Sehingga mereka bisa berbagi di sekolah tersebut. Kemudian kegiatan komunitas MAPEL dapat melaksanakan diskusi atau fokus grup diskusi minimal sekali seminggu. Seperti yang tadi, mereka ada jam, apalagi misalnya sekolah. Misalnya Tiang di Wanasaba itu, misalnya guru IPA, saya ada jadwalkan dia diskusi hari Senin. Maka hari Senin setelah jam keluar main itu, tidak ada jadwal guru IPA mengajar. Jadi saya kasih dia kesempatan untuk berdiskusi, entah diskusinya di ruangan, entah di beruga, yang penting nanti ada dokumentasi kegiatan tersebut. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian satuan pendidikan, kegiatan komunitas yang sekali seminggu dapat dirancang sebagai wujud nyata berbagi praktik baik dari komunitas belajar, bahkan bagi anggota. Artinya begini Bapak Ibu. Dari praktik baik yang mereka lakukan antar mapel, mereka diskusi misalnya di beruga. Nah, untuk hari ini misalnya ada guru A, guru B, guru C, guru D. Hari ini kita berikan kesempatan guru A sebagai narasumber atau pemandu kegiatan. Jadi dia sudah seolah-olah dia yang menceritakan pengalamannya. Nah, bisa jadi rekaman dari kegiatan itu bisa masuk kepada aksi nyata dari guru tersebut begitu. Sehingga minggu depannya ganti lagi guru B, minggu depannya ganti lagi guru C, minggu depannya ganti lagi jadi guru D dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Nah, itu yang kita maksudkan. Jadi lewat komunitas itu mungkin ada
hal yang baru yang bisa direkam, itulah yang akan dibawa menjadi wujud nyata daripada aksi nyata Bapak Ibu kita, Bapak Ibu guru kita gitu Bapak Ibu. Yang kelima, satuan pendidikan dapat memfasilitasi komunitas belajar. Artinya begini Bapak Ibu kepala sekolah, jadi munahna diskusi teman-teman kita, sang dek nabo setiap pertemuan kita layani konsumsinya sekedar snack, apalagi narak nasi kaput, yang mungkin sekali sebulan lah dia kita fasilitasi air minumnya dan sebagainya. Saya kira itu ada kewajaran, dan yang penting mereka kan ada daftar hadir, ada notulen mereka bekerja. Saya kira itu bisa saja dan itu sah saja dari segi hukum pembelanjaan keuangan Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, semua hasil kegiatan komunitas belajar baik berupa praktik baik ataupun permasalahan pembelajaran dapat menjadi catatan penting sebagai acuan program satuan pendidikan. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau sudah dari komunitas mapel-mapel ini sudah ada hasilnya, notulennya, pasti di dalamnya ada yang baik, tapi ada juga yang bermasalah. Nah, yang bermasalah ini atau yang baik inilah yang akan dibawa menjadi program sekolah kalau memang perlu tindak lanjut, atau menjadi program sekolah kalau memang itu sebuah kekurangan. Jadi kalau bisa kita katakan bahwa hasilnya itu akan membantu kita catatan penting daripada kondisi siswa kita Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu terkait dengan materi ini. Jadi terima kasih atas perhatian pelunggu Bapak Ibu.